Kalian tahu gak? Kota Singkawang tuh banyak unik-unikan loh. Apa yang unik? Uniknya di dalam keagamaan etnis. Seperti Dayak, Cina, Melayu. Betul kalian semua. Tempatnya ada di Gong Perdamaian Nusantara. Aku jadi penasaran nih. Yuk kita ke sana. Yuk kita ke sana. Teman-teman di seluruh Nusantara, kali ini kami mengajak kalian melihat keindahan seni budaya di Kota Singkawang. Kota Singkawang disebut juga Kota Seribu Kelenteng. Kota ini memiliki kekayaan suku dan budaya yang sangat beragam. Latar belakang yang berbeda ini ternyata tak membuat kami saling menjaga jarak loh. Namun kami diajarkan oleh orang tua untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya. Meski berbeda agama, suku, dan budaya, kami dapat hidup rukun, aman, tentram, dan damai. Perbedaan itu ternyata sangat indah. Meski berbeda-beda, namun tetap satu seperti yang kita kenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, rasa persatuan dalam perbedaan ini juga diabadikan dalam simbol Gong Perdamaian Nusantara, seperti yang nampak terlihat di depan kami saat ini. Teman-teman dapat mengunjungi gong ini tanpa dikenakan biaya apapun loh. Sudah sampai. Hai teman-teman Nusantara. Apa kabarnya nih? Kami bertiga ini lagi di Kalimantan Barat loh, tepatnya di Kota Singkawang. Perkenalkan, nama saya Rizka. Nama saya Rahul. Dan nama saya Nur Amira. Kami bertiga ini ingin mengajak teman-teman Nusantara untuk melihat seni budaya. Nah, teman-teman Nusantara, penasaran kan? Ayo ikuti kami. Yuk. Oh iya teman-teman, di Kota Singkawang kami memiliki 3 etnis besar loh. Di antaranya Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Dan kami mempunyai sebuah tarian tradisional yang unik sekali, yaitu tarian Tridayuh. Halo sahabat anak Indonesia, seperti apa yang kami janjikan tadi, kami akan mengajak kalian untuk menyaksikan kami menari. Emangnya menari apa? Menari lintas etnis. Tariannya seperti apa? Ada tarian Cina, ada tarian Dayak, dan ada tarian Melayu. Nah, sekarang ini kami lagi di rumah Melayu loh. Rumah Melayu ini tidak hanya untuk satu etnis, tetapi berbagai macam etnis. Nah, sekarang udah ada nih kakak-kakak penari seperti kakak penari Melayu, kakak penari Cina, dan kakak penari Dayak. Nah, ayo kita saksikan. Yuk. Oh ya teman-teman, tarian ini mempunyai karakter budaya yang khas loh. Coba lihat tuh. Kalau tarian Tionghoa sering menggunakan kelengkapan kipas. Tarian Dayak berpakaian busana adat terbuat dari kulit rusa yang syarat dengan ornamen mistis, senjata mandau, dan tameng. Sedangkan tarian Melayu memakai pakaian dengan kehidupan pesisir pantai. Sangat indah bukan? Tarian Tridayuh terkenal memiliki semangat kebersamaan yang kuat dalam menjalin kehidupan yang beragam. Mana aja kita tuh ya? Kita untuk mencari makanan. Oh iya teman-teman,
sekarang saatnya kita menyusuri kampung tua di Kota Singkawang. Kampung di sini meskipun terlihat sunyi, namun sangat menyenangkan loh. Apa tuh? Mana? Abi. Iya, orang lagi buat emping. Emping ya apa? Nah, jadi penasaran kan? Kalau ingin tahu, yuk kita ke sana aja. Ayo. Lihat tuh, warga di sini masih banyak yang menggantungkan hidupnya dengan hasil pertanian. Lihat nih, mereka lagi numbuk emping. Makanan tradisi Singkawang. Kalau boleh tahu bahan-bahan apa? Itu kayak dari padi yang setengah masak. Diambil. Boleh bantu ya, Bu? Boleh. Oh, oke. Coba. Emping di kampung ini sejenis makanan ringan yang terbuat dari padi. Biji padi yang baru mulai masak atau menguning dikumpulkan dan dipilih yang terbaik, kemudian dimasukkan ke dalam lesung lalu ditumbuk secara bergantian. Kebiasaan ini dilakukan oleh ibu-ibu selesai panen pertama. Biasanya para ibu-ibu menumbuk emping sambil mendengarkan suara tumbukan lesung, lalu bernyanyi bersama. Kasang. Halo, galing lasung laban menumbuk amping bekawan-kawan. Halo, galing lasung laban menumbuk amping bekawan-kawan. Halo, galing lasung laban menumbuk amping gitarang gula. Setelah semuanya ditumbuk, maka dibersihkan emping itu dengan cara ditampi dengan sebuah alat. Menurut bahasa Singkawang, disebut nyirok atau nyirok. Setelah dedaknya ditampi hingga bersih, maka siaplah emping untuk dimakan sama-sama. Asyikan teman-teman. Ini perisai untuk pertahanan. Oh. Kalau ini? Ini guci. Oh, kalau yang ini? Ini tombak untuk senjata. Kalau yang ini? Itu sama juga dengan tombak untuk senjata, namanya mandau. Paling Itu. Kalau yang ini nih? Ini rambut-rambut. Oh, bagus ya. Ya. Hai teman-teman, kami bertiga ini lagi di rumah betang etnis suku Dayak di Kota Singkawang. Nah, kalian pasti penasaran. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Anak Indonesia. Teman-teman, sebelum kita melihat benda-benda khas tradisional suku Dayak Kalimantan Barat, saya mengajak kalian untuk menyaksikan tarian khas Dayak ya. Supaya teman-teman mengenal betul tarian khas tradisional di kota ini. Gerakannya lincah, gesit, dan penuh semangat. Sekali-sekali diiringi suara pekikan sang penarinya. Seru kan? Para penari ini menggunakan pakaian tradisional. Mereka juga dilengkapi peralatan perang seperti mandau, perisai, serta baju perang. Wah, indah sekali tariannya teman-teman. Asyik loh kalau kita mengikuti gerakan tariannya.
Nah teman-teman, saatnya saya ajak teman-teman untuk melihat sejumlah benda-benda yang dipajang di rumah adat ini. Oh iya teman-teman, di rumah adat Dayak ini juga terdapat patung Sapundu loh. Patung Sapundu itu biasanya digunakan untuk kelengkapan upacara ritual adat seperti pelas tahun, kuangkai, dan pesta adat lainnya. Patung Sapundu ini dibuat dari bahan kayu ulin. Tinggi patung antara 2 hingga 4 meter. Dasarnya ditancapkan ke dalam tanah sedalam 1 meter. Ada juga loh patung yang dibuat dengan maksud tertentu, salah satunya adalah pantak. Masyarakat Dayak zaman dulu memiliki tradisi mengenang tokoh penting dalam kelompoknya yang sudah meninggal dengan membuat pantak. Pantak adalah patung kayu suku Dayak yang wajahnya menyerupai tokohnya yang sudah meninggal. Pantak terbuat dari kayu pilihan. Proses pembuatannya sangat ketat loh. Oh iya teman-teman, setelah melihat benda-benda khas yang ada di rumah adat ini adalah salah satu tempat kunjungan wisata budaya Dayak yang sudah sering dikunjungi para wisatawan mancanegara loh. Makanya datang ke sini untuk dapat melihat lebih dekat nilai budayanya. Tanggal 26 Mei 2007 oleh Wali Kota Singkawang. Hai teman-teman Nusantara, tadi kalian sudah menyaksikan beberapa kegiatan kami. Sekarang kami akan mengajak kalian untuk mengikuti acara kami selanjutnya. Nah, kalian jangan kemana-mana ya, tetap di Anak Indonesia. Pusat kota yang terletak di kawasan Kota Tua Singkawang merupakan tempat wisata sejarah. Untuk memasuki museum, kita tak perlu membayar tiket masuk loh. Di sekitar sini terdapat rumah tua milik keluarga Cia. Lokasinya terletak di Gang Mawar, tepatnya di samping Sungai Singkawang. Halo sahabat Anak Indonesia. Sekarang kami lagi di Cagar Budaya Rumah Keluarga Cia. Cagar Budaya Rumah Keluarga Cia itu apa? Rumah peninggalan sejarah Tionghoa. Apa saja yang bisa dilestarikan dan dijaga? Pertama, situs-situs persejarahan. Dan ada juga loh makanan khas Tionghoa. Makanannya seperti apa? Seperti cekui dan berbagai rasa loh. Nah, pasti kalian penasaran kan? Ayo ikuti kami. Yuk. Adik-adik, selamat datang di rumah Marga Cia. Yuk, silakan, yuk sambil jalan kita lihat-lihat ya. Perjalanan wisata budaya ini bukan sekedar memberikan kesan tempat-tempat yang indah dan unik loh, namun juga memberikan sepasang mata baru untuk melihat lebih dalam lagi nilai-nilai kehidupan dan kekayaan budayanya loh. Si Fujian. Nah, pada tahun 1901, leluhur kami mendapat tanah hibah dari pemerintah Belanda. Nah, dia kan tahu dulu kita dijajah sama Belanda kan? Nah, jadi setelah mendapat tanah hibah sekitar 5.000 meter persegi deh, makanya dibangun bangunan ini. Nah, jadi kalau sekarang tahun 2017, nah, dibangun tahun 1901. Jadi kira-kira berapa umurnya bangunan ini? 116 tahun. Nah, 1 abad lebih kan? Tua nggak? Tua banget. Nah, tua banget kan? Ya. Oh iya Pak, siapa yang membangun
ada namanya Chia So Siu ya, itu leluhur kami yang pertama saat itu dari Tiongkok ke Singkawang. Jadi kalau ini udah tua, ini rumah udah tua, ini wajib nggak kita ini jaga, lestarikan? Wajib. Nah gitu. Jadi ini sekarang sudah menjadi satu cagar budaya. Iya. Ya. Nah, kalau cagar budaya berarti bangunan tua yang sudah diakui pemerintah, wajib dilestarikan gitu loh. Nah, jadi di sini kira-kira ada 14 kepala kakak yang tinggal sini. Ya. Nah, ini tempat penghormatan kita kepada leluhur ya. Tunggu, saya bukakan pintu ya. Ya. Nah, ini beliau ini ya. Nah, beliau ini yang membangun rumah ini. Nah, Kalau gitu Pak, boleh jelaskan tentang foto ini? beliau pakai baju kebesaran ya. Nah, itu baju pakaian untuk jabatan kira-kira kayak kapiten ya, kapiten orang Tionghoa zaman itu, zaman Belanda ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini tempat sembahyang leluhur kita ya. Nah, oh ini foto desa orang yang membangun bangunan ini di Tiongkok. Nah, desa kelahiran kakek Chia So Siu. Terima kasih Pak atas informasi sejarah rumah Magacia ini. Oke ya. Dulu ya. Ya, yuk. Nah, yuk sini. Permisi Bu. Maaf mengganggu waktunya. Oh iya teman-teman, Kota Singkawang juga terkenal wisata kulinernya loh. Ternyata di kawasan rumah tua ini juga terdapat wisata kuliner yang ramai dikunjungi para penggemar kue khas Singkawang. Kuenya nikmat dan lezat sekali rasanya. Penasaran kan? Dari Taiwan, ada Singapura. Oh, jauh. Tapi yang para wisata dari Bandung, Makassar, Jakarta, Sulawesi ada. Surabaya. Kuenya berwarna putih mirip pangsit. Kulit kue ini sangat lembut dari bahan campuran tepung beras dan sagu. Rahasia lezatnya kue coipan ternyata dari isi dan sambalnya. Isinya dibuat dari tumisan serutan bengkuang dengan ebi. Rasanya gurih sekali. Pokoknya krenyes-krenyes deh bengkuangnya. Kalau makan kue ini sambil dicocol dengan sambal bawang putih. Bu, kami jadi penasaran nih Bu. Boleh nggak Bu kami mencoba membuat kuenya? Boleh, yuk. Yuk. Teman-teman mau tahu cara pembuatannya? Ayo ikuti kami menyaksikan proses pengolahannya. Bu, kalau bahan-bahan ininya dari apa Bu? Dari tepung beras. Yang ini tepung kanji. Tepung kanji. Tapi mau satu persatu kita potong nih bulat-bulat. Nanti kita giling pakai botol ini. Pakai botol ini. Pakai botol ini. Ya. Ini mangkuang Dicampur. campur buncis sama water. Ini cara bikinnya ini. Cara membuat isian coipan yaitu panaskan minyak sayur, tumis bawang putih hingga marum, masukkan ebi halus dan serutan bengkuang. Oh gitu Bu caranya.
nanti dia jadi bulat. Kita bisa Boleh coba kamu. Kemudian aduk hingga rata. Tambahkan lada, garam, dan penyedap rasa. Tunggu hingga matang dan didinginkan. Selanjutnya baru membuat kulit coipan. Cara membuat kulit coipan yaitu campur tepung beras, tepung sagu, minyak sayur, garam, dan air di dalam wajan teflon. Setelah tercampur rata dan tidak menggumpal, barulah dimasak dengan api kecil sampai menggumpal kering. Bentuk bulat di telapak tangan, isi dengan isian coipan, rapatkan kedua pinggirnya berbentuk segitiga. yang bungkus kan itu warnanya. Teman-teman harus perhatikan jika adonan masih lengket di tangan. Berilah sagu sedikit di tangan. Oke, warnanya kan putih, jadi kita cuci dengan bersih. Lalu beri minyak sayur pada daun pisang agar tidak lengket. Kemudian kukus selama 15 menit. Teman-teman sambil menunggu mengukus coipan matang, buatlah taburan dan minyak bawang putih dan sambal coipan. Nah, sahabat anak Indonesia, demikian tadi kita berbincang-bincang bersama ibu yang membuat kecopan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Aku anak Singkawang. Aku banyak mengenal perbedaan suku, agama, dan budaya. Aku adalah anak Indonesia.